Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu hadzal kitabi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi wa dhurriyyatihi wa li ashabihi ajma'in. Summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li syuyukhina wa li asatidina wa li muallimina wa li musannifi hadzal kitab lana wa lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para guru-guru kami, para asatidz, orang-orang tua kami, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, bapak pengurus pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak pengurus perwiridan, saudara-saudara, saudari-saudari, adik-adik anak-anak kami, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini masih diberikan kita kenikmatan berupa kehidupan, umur yang panjang, diberikan kita kesehatan, kelapangan, keamanan, diberikan kita iman Islam, hidayah, sehingga pagi hari ini dapatlah kita memenangkan iman kita, memenangkan hati kita untuk berangkat ke masjid, mengerjakan salat subuh berjamaah, ditambah untuk melihat tampilan anak-anak kita tadi yang kami dengar dari perbincangan kami sama PKM. Lebih kurang setengah tahun sudah ada rumah tahfiz di Masjid Ar-Ridha, yang mana memang pada awal mulanya agama itu dikembangkan, diajarkan di masjid. Baginda Rasulullah SAW dahulu mengkader, membimbing, mengajar para sahabat itu di masjid. Apabila sekarang di masjid dihidupkan kembali kegiatan muhafadah Al-Quran, majelis ta'lim, majelis dakwah, majelis pelayanan, berarti kita kembali menghidupkan sebagaimana hidup di zaman baginda Rasulullah SAW. Nilainya itu adalah kecintaan kepada Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku,
sungguh dia adalah orang yang cinta kepadamu. Barang siapa yang cinta kepadaku, bersama-sama aku nanti di surga. Karena kegiatan tahfiz ini bukan kegiatan individual, tapi kegiatan masjid. Masjid adalah merupakan tanggung jawab masyarakat kampung desa tersebut. Maka bergotong royonglah kita untuk membangkitkan, memajukan, mengembangkannya, karena nanti kembali pulang kepada kita sendiri manfaat, faedah dan pahala. Berapa banyak masjid ya, mungkin kalau di kota nggak begitu kelihatan, di dusun sudah tua imamnya, belum ada generasi penerus. Sudah tua imamnya, nggak datang imamnya, maju imam yang tidak dipersiapkan, sehingga makmumnya jadinya nggak enak hati. Mau parokoh atau enggak, lanjut jamaah enggak, orang imamnya tidak dipersiapkan, baik bacaannya, baik fisiknya nggak ada, memang nggak asal jadi imam. Maka dibuat ada rumah tahfiz ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Wajib kita mensyukurinya, kita support, kita dukung, baik berupa moral maupun materi. Mudah-mudahan nanti bisa rutin ini sebelum ngaji tampilkan. Rupanya anak kita, senang kita dengan rupanya bukan anak kita, tapi kita ada di sini. Berharap kapan anak aku maju nanti. Kan begitu. Jadi ada dia fastabiqul khairat. Motivasi berlomba kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur ditambahkan Allah buat kita nikmat dunia, nikmat akhirat, dan semoga kita diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan amal soleh. Mudah-mudahan kembali kita kepada Allah dalam kondisi orang yang husnul khatimah. Berselamat dan bersalam kita atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat mudah mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, jemaah sekalian, terutama buat guru, para ustaz minta izin kami di sini menyampaikan muzakarah kajian kita tentang kitab Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Akan bacakan beberapa maqalah, nanti akan kita sambung dengan kitab yang dikarang oleh ulama kita Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, namanya Fathul Mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini membicarakan tentang hati, bagaimana hati kita ini ditata dengan nilai keimanan, nilai keikhlasan, nilai kesyukuran. Karena di dalam kehidupan kita ini ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Yang sifatnya zahir, fisik tubuh kita diatur dia di dalam ilmu fiqh namanya. Ada yang tidak kelihatan, itulah yang batin, yaitu hati, ditata pengaturannya dalam ilmu tasawuf namanya. Dengan kata lain, apabila bersamaan amal zahir dan batin itu benar, itulah yang makbul berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi, ketika ditanya oleh seorang pemuda yang tidak dikenal, putih bajunya, hitam rambutnya, bersih pakaiannya, "Wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan." Terangkan kepadaku tentang Islam, terangkan kepadaku tentang iman, terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka ulama
menyimpulkan Islam, iman, ihsan, 3 pokok inti di dalam agama Islam, sehingga itu harus dipadukan dalam tiap-tiap diri orang Islam agar sempurnalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Imam Ibnu Athaillah mengatakan amal-amal zahir tadi sudah kita terangkan, ada amal zahir diatur fikih, ada amal batin diatur dalam ilmu tasawuf. Al-a'malu, amal-amal zahir, ya, salat, zakat, haji. Suwarul qa'imatun, adalah dia itu berupa patung yang berdiri, berupa patung yang tegak. Berarti kalau patung tegak ada bentuknya, ada berdirinya, tapi tak bisa bergerak karena patung. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Yang patung tegak tadi itu bisa hidup kalau ada ruhnya, ada nyawanya. Ya, patung yang tadi tegak bisa hidup kalau ada ruhnya. Umpama manusia lah ya, udah meninggal kita udah tergeletak, bisa juga dia lagi? Bisa kalau Allah balikkan ruhnya lagi seperti hidup lah. Nabi Isa alaihissalam ada mukjizatnya itu, orang mati dengan doanya minta dia sama Allah sebagai mukjizat, Allah balikkan ruhnya hidup lagi. Jadi patung yang berdiri tadi kalau ada ruhnya hidup. Amal-amal kita yang sudah kita kerjakan ini, umpama patung berdiri tadi belum ada hidupnya begitu. Bagaimana biar hidup amal yang masih berupa patung itu? Wujudu sirri ikhlas, adanya rasa keikhlasan yang tersembunyi di dalam hati orang itu, itulah ruh daripada amal-amal kita. Sehingga seluruh amal apapun yang kita kerjakan, kalau tidak ada ikhlasnya, maka dia akan ditolak. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang dikerjakan kecuali karena keikhlasan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas ini adalah rasa keimanan. Orang yang sudah mengaku bahwasanya Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhan, wa ana 'abduka, aku adalah hamba engkau ya Allah. Ketika ada pengakuan seperti itu orang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka ikhlas bisa muncul, bisa wujud apabila sudah ada iman. Apabila sudah ada iman dulu barulah masuk ikhlas. Kalau iman belum wujud, tidak akan mungkin ikhlas. Maka iman tadi apa itu? Percaya bahwasanya Allah adalah sebagai Tuhan, bahwasanya apapun yang di alam ini itu semuanya adalah berasal daripada Allah. Berasal daripada Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakannya semua. Tidak ada yang ada kecuali ada yang mengadakan, dan yang mengadakannya hanyalah satu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam dasar keimanan yang tertancap dalam hati tadi, maka bisalah muncul ikhlas. Maka dilanjutkan dalam makalah selanjutnya, kana Allahu wa la syai'a
sudah ada. Wala syai'a ma'ahu, dan tidak ada sesuatu yang ada yang bersama-sama dengan Allah. Artinya Allah itu sudah ada dengan sendirinya, dan adanya Allah itu wahdaniyah. Ada Allah itu dengan dirinya sendiri, dan ketika Allah ada dalam kesendirian itu belum ada apapun jua, hanya Dia sendiri. Itulah qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu ahad as-samad. Belum ada segala apapun yang ada, Allah sudah ada. Ini dalam tauhid namanya sifat qidam. Sifat qidam atau qadim namanya. Apa dia itu? Ada sebelum ada segala sesuatu, ada tanpa ada yang mendahului adanya, ada tanpa ada yang mengadakannya. Ini qadim. Maka dari sifat qadim ini, itulah untuk kita menancapkan keimanan kita bahwasanya yang bersifat qadim hanya cuma satu, yaitu Allah. Hanya Allah saja. Kalau kekal masih ada. Ruh kita kekal, surga kekal. Kekal itu artinya nggak ada penghabisannya, terus selama-lamanya. Maka orang di surga sifatnya dikasih Allah sifat kekal, khalidina fiha abadan, kekal di dalam surga selamanya. Tapi tidak qadim, maka wujud tidak baqo. Baqo itu kekal. Yang kekal dan qadim cuma satu, yaitu Allah. Surga kekal juga, tapi kekalnya itu bukan qadim. Kalau qadim itu ada dengan sendirinya, sedangkan kekalnya surga karena Allah berikan sifat kekal. Allah berikan sifat kekal, maka kekallah surga itu. Karena Allah wala syai'a wa huwa al-'an ala ma'alihi. Allah itu qadim, sudah ada terlebih dahulu adanya, tidak ada yang mengadakan, adanya dengan Dia sendiri. Kemudian al-'an ala ma'alihi. Sekarang ini Allah itu sama sebagaimana yang awalnya dulu. Ya, Allah yang udah ada Dia dari awal, sekarang ini tetap sama seperti itu. Tidak ada mengalami perubahan, tidak ada mengalami pengurangan, tidak ada mengalami pergeseran, tetap begitu. Berarti dalam makalah ini ada dua sifat. Qala Allah wa la yusai'a ma'ahu wa huwa al-'an ala ma'alihi. Allah sudah ada terlebih dahulu, tidak ada sesuatu yang bersama-sama dengan Allah ada, dan Allah sekarang sama seperti dahulu adanya, artinya kekal, tidak mengalami perubahan. Inilah yang mau kita yakini di dalam hati kita. Berarti yang kita sembah, yang kita yakini adalah Allah yang maha sempurna, tidak ada lagi yang disembah, ya, tidak lagi yang disembah manusia yang mempunyai sifat seperti ini. Maka kokoh akidah kita, kokoh, nggak akan bisa digeser-geser sama kalau ada orang mengajak pindah agama, nggak akan mungkin pindah itu. Karena sudah mengenal Dia Tuhanku adalah Tuhan yang sebenarnya, Allah yang wujud, yang qadim, yang baqo, dan tidak akan dijumpai lagi ada Tuhan yang lain yang bersifat seperti ini. Tidak akan bergeser itu. Tapi kalau dia nggak kenal pula sama Tuhannya, tak dipelajari sifat-sifat Tuhannya, masih ngambang-ngambang, datang orang menawarkan untuk mempelajari agama yang lain, bisa rusak.
multikulturalisme namanya. Jadi pendidikan agama Islam dipandang dari sudut multikulturalisme. Jadi di dalam pelajaran itu kita ini diarahkan untuk mempelajari agama-agama yang lain. Berkunjung ke ibadahnya, tengok macam-macam cara ibadahnya. Kita begitu dianjurkan untuk mewujudkan toleransi. Karena kenyataannya memang kita majemuk. Agama nggak cuma satu, nggak cuma Islam. Ya kita memang dituntut dalam Al-Quran untuk toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Ujungnya lakum dinukum waliya. Agama kamu, agama saya, masing-masing agama itu. Tapi kita hidup sama-sama sebagai manusia yang di satu tempat, yang di satu wilayah. Kita perlu untuk saling harga menghargai, saling kerjasama, ikut kepercayaan masing-masing, supaya tidak terjadi apa namanya, ada perang agama apa semua. Itulah yang kita lakukan. Akan tetapi punya permasalahan. Apa permasalahannya? Apabila yang orang Islam belum betul-betul mendalam agama Islamnya, ya tengoknya pula agama yang lain. Macam mana kira-kira? Bisa jadi pindah agama. Maka waktu itu saya bilang sama dosennya, ini bagus, tapi punya masalah. Ketika orang Islam tadi dia di dalam agamanya saja pun tidak dipelajari dengan mendalam, diajak untuk menjalankan tadi, untuk mengetahui agama yang lain, apa yang terjadi? Bisa jadi pertukaran agama. Maka yang seperti itu saya sarankan waktu itu, janganlah di tingkat-tingkat sekolah SD, SMP. Kalau mau kayak gitu yang orang kuliah, itu pun yang sudah memang mapan ilmu agamanya, barulah boleh buat perbandingan agama ini. Karena tujuannya adalah supaya agama yang sudah kita yakini, kemudian kita kenal agama orang, supaya kita bisa menyesuaikan. Kalau yang kayak gini sama mereka gak cocok, jangan saya buat, supaya tidak jadi harga harga. Tapi kalau kita bersama agama kita nggak paham, macam mana kita buat begitu, malah merusak. Jadi ini ditanamkan tauhid di sini. Allah itu sudah ada dan tidak ada yang ada bersama Allah. Dia itu wahdaniyah, asa adanya. Dan sekarang Allah masih sama sebagaimana yang dulu itu, tak mengalami berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama kunta musi'an fa'aradta ihsanaka. Rubama kunta musi'an fa'aradta ihsana minka. Suhbatuka man huwa aswa'u hala minka. Terkadang kamu orang yang jelek, orang yang buruk, fa'aradta ihsana minka. Kemudian kamu melihat diri kamu itu baik, kamu lihat diri kamu itu baik. Suhbatuka man huwa aswa'u hala minka. Disebabkan kau bergaul, berteman dengan orang yang kondisinya lebih buruk daripada kamu. Jadi ketika dipakai kaidah begini, orang tadi tetap menganggap udah baiknya tuh, udah amannya tuh. Padahal ternyata sholatnya baru 3 waktu. Sholat dia cuma asar, maghrib, isya. Subuh enggak ada yang maghrib, isya, subuh ada. Zuhur, asar enggak sholat.
Kenapa nggak sholat? Kerja bangunan, nyupir angkot, ya, buruh di pabrik, nggak punya kekuatan dia untuk mempertahankan akidahnya sehingga kalah. Takut nanti kalau sholat dipecat. Berjumpa sama orang yang nggak sholat sama sekali, maka dibilang, alhamdulillah masih patah juga. Kenapa terjadi itu? Karena dia bergaul melihat orang yang di bawah dia. Maka yang benar bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Jadi yang dijadikan patokan bukan orang yang di bawah kita, tapi orang yang di atas kita. Siapa yang paling di atas kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah untuk membuat penilaian baik atau tidak. Ya, kalau dipakai ini dalam kehidupan kita, kita akhirnya enggak naik-naik karena melihat orang yang hidup di bawah. Maka kaidah di dalam menilai kebaikan ketika dalam masalah akhirat, pandang orang yang di atas. Ketika melihat masalah dunia, pandang orang yang di bawah kita. Begitu rumusnya. Akhirat ibadah saya udah 5 waktu, tapi masih di rumah. Ini kawan akrab saya di subhanallah bisa istiqomah 5 waktu ke masjid. Memang dia pun sibuk juga dari kerja, tapi pandai dia menyusun waktunya sehingga tetap dapat berjamaah. Enggak menit kita ini di tempat kerja dia sangat tetap masjid. Datang di hati, kepingin juga aku seperti dia. Nah, itu memandang orang di atas kita. Akhirnya jadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas diri. Kalau masalah dunia, tengok yang di bawah. Kita udah rumah sendiri, tapi enggak cantik mungkin, enggak punya tingkat mungkin. Tengok kawan dia rumahnya udah enggak kayak saya kontrak. Dia masih belum punya rumah dan alhamdulillah ya Allah masih lebih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada saya, sehingga datang sifat syukur. Dengan syukur dia di dalam hati, baik hubungannya kepada Allah. Tapi kalau sudah nggak syukur, masa udah segini hidup segini-gini aja, masa Allah nggak tahu, masa Allah nggak tahu kali kalau itu. Cuma awak dari ini yang istilahnya itu tak tahu bersyukur, tahu kali kalau Allah. Kita yang tak tahu bersyukur, masa Allah nggak tahu punya Allah itu mau kita. Tapi kan dia jais, terserah Allah mau dikasihnya alhamdulillah, tak dikasihnya ya alhamdulillah. Orang kita ini hamba itu apa? Tidak punya hak untuk menentukan dan memutuskan. Sifatnya sahanya sami'na wa ata'na, dengar pasti. Sifatnya hanya nerimo, nek cara wong Jawa nerimo, wis lagi terus nerimo wae. Yang nerima itu malah nanti ditambah. Tapi yang enggak nerima mau protes itu malah bermasalah. Itu tadi ada 3 maqalah dalam kitab fikih supaya menanamkan ketauhidan, supaya menanamkan sifat kita itu untuk maju ke depan dengan cara melihat orang yang di atas kita dari segi akhirat, melihat orang yang di bawah kita dari segi dunia, supaya muncul sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya orang bersyukur janji Allah ditambah. Kan itu.
Ketika ada orang ini bawah kita, jadi kita bersyukur. Ujung-ujungnya orang bersyukur kita. Tapi sebaliknya kalau ada yang di atas, dia udah segitu belum lagi, datang nggak syukur, malah dicabut. Man lam yaskur ala ni'ami faqad ta'arada li zawaliha. Barang siapa yang tidak syukur atas nikmat-nikmat, maka sungguh dia ingin agar nikmat dicabut dari dirinya. Begitulah sebenarnya. Man lam yaskur ni'amillahi, siapa tak bersyukur akan nikmat Allah, faqad ta'arada li zawaliha, maka sungguh dia ingin untuk dicabut itu nikmat itu, enggak punya itu. Wa man syakaraha faqad qayyada bi iqaliha, siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, sungguh telah diikatnya nikmat itu dengan ikatan yang kuat. Yang itu sudah terikat, ditambah pula yang baru. Kaedahnya begitu. Cuman kadang-kadang orang tak mengaji, buat kaedah sendiri. Kalau kayak gitu kita nggak semangat lagi untuk maju katanya. Nah, orang di atas supaya semangat. Semangat ada salah. Silakan kalau mau semangat, jangan nyalakan Allah. Dia semangat tapi nyalakan Allah. Akhirnya bermak. Kalau bersyukur apa nggak semangat? Bisa. Syukur itu semangat yang benar. Tapi kalau tadi dia nggak terima dengan keputusan Allah, semangat tapi semangat penentangan, murka Allah. Kita lanjut dalam kitab yang saya katakan tadi, kitab Fathul Mubin yang dikarang oleh Imam Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau berketurunan Minangkabau, tinggalnya hijrahnya di Mekah dan wafat pun di sana, menjadi guru sama ulama-ulama kita di Nusantara ini. Kalau di sini murid beliau termasuk pendiri Tuba Baru, Syekh Mustafa Husin murid beliau, termasuk Qadi Sultan Delhi, Syekh Hasan Maksum juga murid beliau, termasuk Syekh Muhammad Zain di Indrapura murid beliau juga, termasuk juga Syekh Musa Al-Baguri yang di Tepung kuburannya, Syekh Musa Al-Baguri, ulama kita itu, Syekh Musa Al-Baguri murid beliau juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya Arab Melayu, beliau buat Arab Melayu. Pada menyatakan syariat dan tariqah dan hakikat, ketahui olehmu akan bahwasanya tiap-tiap orang yang hendak menjalani jalan akhirat, lazimlah atasnya bahwa menghimpunkan ia akan syariat dan tariqah dan hakikat. Beliau terangkan begini, orang yang ingin berjalan pada jalan akhirat, berarti ada dua jalan. Jalan akhirat, jalan ke akhirat. Jalan ke akhirat, jalan dunia ini. Jalan akhirat itu jalan apa? Jalannya para nabi, jalannya para rasul, siddiqin, syuhada, sholihin. Itulah jalannya, jalan akhirat. Apa isinya? Isinya menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Rasul, dan mengisi hatinya dengan keyakinan yang benar. Begitu. Jadi bukan cuma mengerjakan secara zahir, tapi juga mengerjakan diiringi dengan hati yang benar. Kata beliau, orang yang hendak berjalan pada jalan akhirat mesti digabungkannya syariat, tariqat, hakikat, gabungan tiga-tiga. Gitu. Karena hakikat tidak bersyariat batal. Hakikat tidak bersyariat batal. Dan syariat tidak berhakikat tidak ada gunanya.
Hakikat ini begini Pak, hakikat itu langsung dia serahkan kepada Allah bulat-bulat. Nah, terserah Allah aja lah, itu hakikat. Terserah Allah saja lah, itu hakikat. Kalau syariat, apa yang diperintah Allah, apa yang diatur Allah, apa yang disuruh Allah, itu syariat. Dalam Quran dan hadis yang berbentuk perintah-perintah zahir, apa yang diperintahkan Allah, itu syariat. Hakikat berserah langsung kepada serahkan, terserah Allah saja. Begitu. Apa contoh? Hanya hakikat saja. Hanya hakikat, tidak bersyariat. Apa contohnya? Dikatakan Syekh Ahmad Khatib begini. Ya, hakikat tak bersyariat batal, syariat tak berhakikat tak ada guna. Contoh hakikat saja, orang mengatakan, untuk apalah saya sholat, untuk apalah saya beribadah? Karena orang yang sudah ditakdirkan Allah jadi ahli neraka, ya, orang yang sudah ditetapkan Allah masuk ke dalam neraka, maka sholatnya, ibadahnya itu tidak ada gunanya. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita ibadah? Kalau sudah ditetapkan kita masuk neraka, nggak guna sholat kita itu. Nah itu. Yang kedua, untuk apalah kita sholat? Untuk apa kita ibadah? Ya. Kalau sudah Allah tetapkan kita masuk surga, nggak ibadah, nggak sholat pun masuk surga juga. Itu. Dia langsung diserahkan sama Allah aja. Dan terserah oleh Allah. Kalau dapat tetapkan masuk surganya aku. Terserah Allah kalau masuk tetapkan masuk neraka, nggak guna dia sholatku. Udah nggak usah kita sholat, nggak usah kita apa? Serahkan sama Allah. Nah, ini batal. Ya, batal itu rusak keyakinannya tadi. Seperti orang mengatakan, untuk apalah kita bekerja? Kalau sudah ditakdirkan Allah jadi orang kaya, kaya aja gitu ya. Untuk apalah kita nanam padi? Kalau sudah ditakdirkan dapat padi, dapat panennya gitu ya. Bisa nggak diterima? Nggak bisa. Ini namanya berhakikat saja batal. Yang kedua, bersyariat saja. Apa itu bersyariat saja? Dikerjakannya sholat dan ibadah, tapi dia yakin sholat dan ibadahnya inilah yang memasukkannya ke dalam surga. Itu dia beribadah, sholat semua itu kan perintah Allah. Udah Allah perintah dalam sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, dan dia yakin sholat puasanya itulah yang memasukkannya ke dalam surga. Ini hanya bersyariat. Berarti kan dia tidak menyerahkan sama Allah. Yang benar bagaimana? Syariat juga, hakikat juga. Apa perintah Allah? Sholat, puasa, ibadah. Kemudian userahkan sama Allah. Terserah Allah. Kalau masuk surga, aku kepingin kalian masuk surga. Tapi bukan dia tadi mengandalkan sholat itu. Yang diandalkannya apa? Mengharapkan rahmat karunia Allah. Itulah yang mau dipadukan. Syariat dikerjakan, hakikat juga dijalankan. Sudah kita kerjakan perintah Allah, keputusan akhirnya terserah Allah. Itulah yang dimaukan di sini. Maka kata beliau, ya, bermula yang wajib atas orang yang mukallaf, yang hendak jalan akhirat, bahwa mengerjakan dia akan seluruh yang diperintahkan Allah, meninggalkan dia seluruh yang dilarang Allah, dan diniatkannya sewaktu menjalankan itu karena ikut perintah Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangan ditinggalkan, dan
dan waktu mengerjakannya diniatkan. Kenapa kamu sholat? Saya sholat karena diperintah Allah. Kenapa engkau tidak berjudi online? Karena dilarang Allah. Itulah makna. Kan sekarang orang, kenapa kamu sholat? Diajak kawan. Kenapa sholat? Lagi lapar. Kenapa sholat? Saya kepingin kali supaya diterima jadi pegawai negeri. Begitu. Jadi sholat tadi bukan karena perintah Allah. Ada mau dia gitu. Kenapa nggak minum lagi? Udah kamu lempar saya. Bukan karena dilarang Allah. Kalau kayak gini modelnya, itulah ada sholat dan tak sholat. Kalau bukan karena perintah Allah, lagi lapar. Jadi kalau sampai ya sholat. Ayat satu. Disengaja dan mengerjakan perintah karena ikut perintah Allah. Disengaja dan meninggalkan larangan karena ikut yang dilarang Allah. Bukan karena ria, apa ria ingin dilihat orang. Bukan karena sum'ah, apa sum'ah ingin dipuji-puji orang. Bapak itu dia yang membangun masjid sana. Bapak tuh rupanya orang baik apa? Bapak ketika orang ngomong itu berbunga-bunga hatinya, itulah sum'ah. Makanya orang yang nggak sanggup untuk hatinya supaya nggak rusak disembunyikan, jadi diam-diam dia berinfak 10 juta hamba Allah, kan nggak disebut orang. Kalau sekarang kita balik, kalau 10 juta sebut namanya lempol hamba Allah, lempol hamba 10 juta namanya. Gimana itu? Sebenarnya yang terbaik dibalik 10 juta hamba Allah, lempol tulis namanya supaya besok jangan hamba Allah lagi. Jadi naik, supaya jangan tulis lagi namanya, naik ke atas hamba Allah. Karena kalau lempol kan gak ada yang dibanggakan. Tulis namanya gak apa-apa. Besok nanti hamba Allah semua. Kan gitu kan? Naik itu tadi. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, dan bukan karena tujuan-tujuan duniawi yang lain. Pergi haji, kenapa? Supaya tahu orang kampung itu aku haji. Nanti tunjuknya nomor untuk pemilihan. Itu ada tujuan yang lainnya. Kemudian, ya, disengajakan ibadah itu semua semata-mata mengharapkan ridho Allah. Kenapa? Karena dia merasa aku ini hambanya Allah. Allah itu Tuhanku. Tuhan itu berhak untuk diibadahi. Karena berhak dia diibadahi, ya karena ridhonya saja. Kayak kita di rumah, kita punya ayah, punya mama. Kita tahu itu mak ayahku berjuang keras untuk saya dari kecil sampai sekarang ini. Maka kalau kita ngasih apa-apa sama mama kita, ada nggak kita harap yang lain? Gak ada. Hanya berbakti saja. Dan tua ya mak kita apa yang mau kita harap? Mungkin warisannya banyak, nah itu lain lah. Ini mamanya nggak punya apa-apa sama ayahnya, nggak punya apa-apa sakit lagi.